Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ada satu kabar baik dari kebijakan berani yang dilakukan oleh Pak Jokowi, hilirisasi nikel. Apa kabar baiknya? Begini teman-teman, 3 perusahaan Taiwan mengucurkan dana investasi sebesar 15 triliun untuk hilirisasi industri pertambangan termasuk nikel dan batubara di Indonesia. Dikutip dari kantor berita Antara News, pada Kamis kemarin, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDEI Taipei, yang masih menjadi bagian dari Kementerian Perdagangan RI, memfasilitasi penandatanganan MOU investasi senilai 15 triliun rupiah antara pemerintah RI dan 3 perusahaan raksasa asal Taiwan tadi. Investasi gede-gedean tersebut, teman-teman, adalah untuk beberapa hal, yaitu 1. Hilirisasi nikel, timah, tembaga, dan bahan mineral lainnya. Juga untuk pembangunan IKN, terutama untuk ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Ketua KDI Taipei, Iqbal Sofwan bilang, investasi yang dilakukan ketiga perusahaan asal Taiwan ini sangat membantu industri hilirisasi berbagai komoditas, antara lain nikel, tembaga, timah, dan mineral lainnya. Termasuk mineral dan batubara ya, itu kata Pak Iqbal Kamis kemarin. Berbicara soal hilirisasi nikel yang sempat ditentang oleh Uni Eropa, IMF, dan berbagai organisasi global lain, diprediksi akan menjadi faktor penentu tingginya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 ini. Dikutip dari kata data riset terbaru yang dikeluarkan DBS Group Research, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ini akan bergerak di atas 5%, seperti capaian pada tahun 2022 lalu yaitu angka 5,3%. Jadi, DBS memperkirakan membaiknya pertumbuhan ekonomi akan diikuti pula dengan peningkatan minat investasi asing atau Foreign Direct Investment atau FDI Ekonom senior DBS Group Research, Pak Maynard Priyajaya Arif, bilang salah satu alasan utama di balik lompatan FDI adalah adanya upaya serius pemerintah dalam menjalankan hilirisasi dengan mengebut proyek-proyek smelter. Total nilai FDI pada tahun 2022 yang mencapai 1.207,2 triliun diproyeksikan akan mencapai 1.400 triliun rupiah pada tahun 2023. Proyeksi ini sepertinya cukup memiliki landasan hitung-hitungan yang kuat. Dikutip dari kantor berita bisnis.com, sejak hilirisasi diberlakukan di Indonesia, terutama hilirisasi nikel, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, melesat 177,9% dalam waktu 4 tahun terakhir. Peningkatan ini, teman-teman, tentunya nggak bisa dilepaskan dari kebijakan hilirisasi mineral yang selama beberapa tahun terakhir terus digas pemerintah. Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Investasi atau BKPM, Pak Hashim Daeng Barang memaparkan, nilai investasi pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya pada tahun 2019 hanya mencapai 61,6 triliun. Namun, angka investasi tersebut terus menunjukkan tren peningkatan ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai memberlakukan larangan ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020 lalu. Secara terperinci, nilai investasi industri logam dasar, barang logam, dan bukan mesin serta peralatannya merangkak naik menjadi 94,8 triliun pada 2020, lalu 117,5 triliun pada 2021, dan mencapai 171,2 triliun pada 2022 atau meningkat 177,9% dibandingkan realisasi pada 2019. Wow. Sebelumnya udah banyak banget pihak asing yang menentang kebijakan hilirisasi ini. Contohnya Uni Eropa yang butuh biji nikel mentah dari hasil perut bumi NKRI untuk menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik sesuatu yang sedang digembor-gemborkan oleh Eropa. Eropa nggak terima dengan kedaulatan hasil perut bumi NKRI, lalu menggugatlah mereka ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Lalu apa? WTO mengabulkan gugatan Uni Eropa. Kemudian ada juga IMF.
Dikutip dari kantor berita Kompas.com, pada 25 Juni lalu, Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF melalui sebuah dokumen yang berjudul IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia, mengeluarkan catatan tentang program hilirisasi nikel di Indonesia. Sebetulnya ada 6 poin yang dimaktub di dalam dokumen IMF tersebut. Tapi intinya begini, IMF meminta Indonesia untuk meninjau ulang, bahasa sopan lah, dari menghentikan atau membatalkan sama sekali kebijakan hilirisasi nikel yang di dalamnya ada pelarangan ekspor biji nikel mentah. Namun bukan Pak Jokowi namanya kalau nggak keras kepala untuk kepentingan bangsa ini. Beliau nggak bergeming. Asing, kalau mau nikel Indonesia, silahkan berinvestasi di Indonesia. Buka smelter-smelter, bikin pabrik-pabrik baterai, lakukan transfer of knowledge atau transfer ilmu agar Indonesia kelak mampu melakukan apa yang negara maju lakukan hari ini terkait teknologi maju atau advanced technology untuk pengolahan nikel. Jangan maunya maju sendiri, yang lain cuma jadi penyuplai bahan bakar untuk mereka terus maju. Indonesia juga berhak untuk maju. Saya sih support total jangan sampai kita mengulangi pengalaman kita dengan minyak bumi. Barangnya udah habis, kitanya masih gini-gini aja. Apakah kegilaan Presiden kerempeng ini berhenti sampai sini? No. Masih ada hilirisasi timah, besi, tembaga, emas, dan lain-lain. Kita tunggu aja kegilaan-kegilaan si Presiden yang sering dihujat kerempeng dan pelangap-pelongo tersebut. Teman-teman, saya bersama Pak Jokowi untuk terus melanjutkan perjuangan kedaulatan hasil perut bumi NKRI ini. Akhir kata mengutip Bapak proklamasi dari Turki, Kemal Atatürk, sovereignty is not given, it's taken. Kedaulatan itu nggak diberikan, tapi direbut. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.